Untuk acara selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah kita dari ustazah kita. Waktu dan tempat kami persilahkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati Shahibul Bait, Ibu Rohani beserta keluarga semuanya. Yang saya hormati Shahibul Hajat, Ibu Mei dan Bapak Sandi. Mudah-mudahan sekeluarga ya Bu diberikan panjang umur, kesehatan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang saya hormati para jamaah Majlis Ta'lim malam Jumat, Majlis Ta'lim Haja Mu'inah, keluarga besar kami, keluarga besar Haji Umar. Ya Bu, tidak saya sebutkan satu persatu namanya yang tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan semuanya juga selalu diberikan panjang umur, kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang mana telah memberikannya kepada kita semua, yaitu nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan panjang umur, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka tasyakuran walimatul tasmiyah, itu menyambut kelahirannya seorang bayi, ya Bu. Dan mudah-mudahan duduknya kita di sini di rumah Rohani, Ibu Rohani, Shahibul Bait, kita semuanya mendapatkan pahala serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Serta kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan baginda besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ya Bu, pada hari ini kita dalam rangka tasyakuran walimatul tasmiyah, yaitu artinya dalam menyambut kelahiran seorang bayi ya Bu, dari Ibu Mai dan Bapak Sandi ya Bu, cucu dari Ibu Ani. Cucu yang keberapa Ko Ani? Yang keberapa ya? Ke-8, ke-10 ya Bu. Semakin banyak cucu insya Allah semakin banyak rezekinya, semakin banyak anak insya Allah semakin banyak rezekinya ya Bu. Cucu dari Ibu Rohani yang bernama, cucu dari Ibu Rohani, putri dari Ibu Mai dan Bapak Sandi yang bernama Ananda Yasmin Aulia Putri binti Sandi, dan kakak-kakaknya yang bernama Muhammad Davi Al-Fatih bin Sandi, yang dan putra yang kedua Sultan Maulana Yusuf bin Sandi.
Ya Bu, kita doakan putra putri dari Ibu Mai dan Bapak Sandi mudah-mudahan selalu dipanjangkan umur, diberi kesehatan, serta dimudahkan nanti rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, guru, nusa bangsa serta agama. Amin. Dan mudah-mudahan kelak ya Bu, putra putrinya ini yang akan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Amin. Selain bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, kita doakan mudah-mudahan putra putri dari Ibu Mei dan Bapak Sandi yang akan kelak memberikan syafaat di yaumil akhir nanti untuk kedua orang tuanya. Ya Bu, karena apabila kita punya anak yang soleh atau soleha akan menolong kita di yaumil akhir nanti. Karena ada sebuah kisah Bu, ada ditulis sebuah kisah di dalam kitab, seorang anak yang soleh karena kesolehannya dimasukkan oleh Allah ke dalam pintu surga. Sedangkan kedua orang tuanya karena banyak dosanya oleh Allah dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, ketika Allah ingin memasukkan anak tersebut ke dalam surga, lalu berhentilah anak tersebut di pintu surga dengan berkata, "Ya Allah, aku tidak akan masuk ke dalam surgamu kecuali aku sertakan kedua orang tuaku ikut bersamaku masuk ke dalam surga." Anak itu nggak mau masuk ke surga kecuali dia dengan kedua orang tuanya. Lalu keinginan anak itu dikabulkan nggak oleh Allah? Dikabulkan. Berarti anak ini memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Apa Bu syafaat artinya? Pertolongan. Ya Bu. Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil orang tua anak tersebut yang sedang disiksa di api neraka, ya Bu, dikeluarkan di dalam api neraka dan bersama-sama anaknya masuk ke dalam surga. Subhanallah. Itu ya Bu, syafaat dari anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Wabillahi untuk Ibu ya Mei dan Bapak Sandi. Ya Bu. Amin. Dan mudah-mudahan juga kita doakan ya Ibu Rohani mendapatkan anak cucu mantu yang soleh dan soleha. Dan kita doakan juga untuk rumah tangga Ibu Mei dan Bapak Sandi, mudah-mudahan rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah an taftah lana abwabal khair wa tatafaddala alaina bi kulli khair wa taj'alna min ahli khair. Subhanaka Allahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita doakan bersama-sama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ya Bu, pada hari ini kita dalam rangka tasyakuran atau disebut juga walimatul tasmiyah, artinya menyambut kelahiran seorang bayi ya Bu, serta memberikan namanya ya Bu. Ada 7 sunnah Nabi ya Bu yang dianjurkan kepada kita semua harus kita lakukan. Sunnahnya apa Bu? Ini disebut dengan sunnah muakkadah, artinya sunnah yang diharuskan, yang dianjurkan.
ketika bayi lahir, ketika cucu kita lahir. Tujuannya untuk apa? Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan, yaitu seorang putra atau putri, anak ya Bu. Jadi kalau rumah tangga kita tanpa hadirnya seorang anak, hampa nggak Bu rasanya? Hampa ya Bu, sepi ya, nggak ada hiburannya, hampa, banyak duit tapi nggak ada anak, rasanya belum lengkap ya Bu. Tapi alhamdulillah rezeki ada, anak telah hadir, alhamdulillah sempurna ya Bu. Nah di sini ada 7 kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi, sunnah muakkadah, sunnah yang diharuskan, ada 7 ya Bu, apabila kita melakukannya. Yang pertama, ketika bayi lahir itu jangan lupa mengazankan dan mengiqamatkan di kuping si bayi ya Bu. Pertama, kuping yang kanan setelah bayi lahir kita azankan. Lalu setelah diazankan kuping yang kanan, lanjut kita iqamatkan di kuping yang ke kiri ya Bu. Nah tujuannya untuk apa sih Bu? Mengiqamatkan atau mengazankan di kuping bayi yang telah lahir ke dunia ya Bu. Tujuannya untuk apa ya Bu? Yaitu supaya pertama kali bayi yang baru lahir, apa yang pertama dia dengar yaitu kalimat thayyibah. Azan dan iqamah itu disebut dengan kalimat thayyibah. Artinya apa sih kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah perkataan atau ucapan yang baik. Ya, lafaz, perkataan atau ucapan yang baik, kalimat yang baik yang pertama kali didengar oleh si bayi. Selain itu juga tujuannya ya Bu, ketika bayi mendengar kalimat tersebut agar terhindar dari gangguan apa Bu? Gangguan setan. Itu ya Bu. Insyaallah selama ini udah sering kita lakukan ya Bu, ketika bayi lahir atau cucu kita lahir atau anak kita lahir ya Bu. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah, selain iqamah dan azan, ada juga kalimat-kalimat thayyibah ya Bu, yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jadi amalan kita sehari-hari. Apa aja sih kalimat thayyibah ini yang dianjurkan untuk kita amalkan? Yang pertama yaitu basmalah. Basmalah itu, lafaz basmalah itu adalah kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bu, setiap aktivitas kita apapun itu aktivitasnya, ketika hendak makan ya Bu, hendak belajar, hendak minum, hendak bekerja, apapun aktivitas kita jangan lupa diawali dengan membaca apa Bu? Basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya Bu, karena kandungan lafaz ini obat ya Bu. Ya Bu, banyak sekali fadilah keutamaannya, akan memberikan keberkahan kepada kita ketika kita membaca kalimat tersebut. Ketika kita makan, insya Allah apa yang kita makan menjadi berkah untuk badan kita, bukan jadi penyakit. Ketika kita bekerja, diawali kerjaan kita dengan membaca basmalah, mudah-mudahan kerjaan kita menjadi berkah. Ketika usaha diawali, buka warung diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan apa yang kita dagang ya Bu, usaha kita menjadi berkah, lancar, mudah rezekinya. Ketika belajar kita baca bismillah, ketika ngaji awali bismillah, apapun itu aktivitas kita, insya Allah bacaan bismillah itu menjadi berkah untuk kita ya Bu, obat gitu ya Bu. Jangan lupa hukumnya Lalu kalimat thayyibah yang kedua yaitu ta'awudz. Apa lafaznya Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bu, lafaz ta'awudz juga sama kalimat thayyibah. Jangan lupa ketika awal kita membaca Al-Qur'an,
diawali lebih sempurnanya diawali dengan ta'awudz. Bukan kita mau ngaji aja Bu di dalam sholat sebelum kita membaca Al-Fatihah jangan lupa disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bu, kan kita membaca Al-Fatihah ya, jangan lupa. Artinya apa Bu? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ketika sholat, jangan lupa Bu, tahu dibaca. Tujuannya untuk apa? Terhindar dari godaan setan. Kenapa Bu? Bu, jangankan kita sedang sholat, ya Bu, kita sedang nonton TV, sedang kerja, apapun, setan selalu mengganggu. Dimanapun kita berada, pasti setan mengganggu kita. Bahkan sampai ketika di dalam sholat kita pun, setan nyusup ke dalam hati kolbu kita, selalu mengganggu kita. Setan itu nggak mau nyerah. Ya padahal kita sedang sholat ya, tapi setan tetap nyusup ke dalam hati kolbu kita. Nah, antisipasi kita untuk menghindari godaan setan tersebut apa? Dianjurkan oleh Rasulullah SAW diawali ketika membaca bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Bu, pernah nggak ngerasa nggak lagi sholat kita digoda sama setan? Sering. Lagi sholat pikiran kemana-mana ya. Aduh duit di mana ini? Oh iya. Lupa pikiran kemana-mana, nggak khusyuk, ya, bener kan Bu? Terus ada lagi, aduh, udah 2 rakaat apa 3? 2 atau 3? 3, aduh. Linglung nggak itu? Bingung nggak? Bingung. Ya itu salah satu dari godaan setan. Setan itu nyusup ke dalam kalbu kita ketika sholat, ingin mengkacaukan ibadah kita kepada Allah. Untung kita tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya gimana tuh? Makanya harus tahu ilmunya. Kalau kita lupa bilangan rakaat, kita harus bagaimana tuh Bu? Pertamanya bukan sujud sahwi dulu. Kita tekadkan. Misalkan gini. Aduh, 2 apa 3 ya? 2 apa 3? Tekadkan dulu kita tekadnya. Yakinnya kedua apa ketiga? Oh iya. Bisanya terbesit. Oh iya 2. Kalau kita yakinnya 2, udah kita yakinkan bahwa itu kita baru rakaat yang kedua. Tapi kalau masih bimbang juga 2 atau 3 ya? 2 atau 3? Ya berarti Ibu ambil pilihan bilangan yang terkecil. Ya Bu, jangan yang banyak. Kalau Ibu masih bimbang juga, ambil rakaat bilangan yang terkecil. Tapi kalau Ibu yakin, oh 3 rakaat ya udah yakinkan 3 rakaat. Tapi kalau yakinnya 2, udah yakin 2. Tapi masih bingung juga, yakinkan bahwa Ibu di bilangan yang ambil bilangan yang terkecil. Itu ya caranya. Ketika kita lupa bilangan rakaat ketika sholat, harus tahu ilmunya ya Bu. Nah setelah itu, setelah kita selesai sholat, sebelum salam dianjurkan kita sujud apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi juga harus tahu ilmunya. Kalau belum tahu ilmunya dikhawatirkan bisa membatalkan sholat ya Bu. Misalkan Ibu belum tahu ilmunya, sebenarnya udah belajar tapi lupa lagi, kayak ragu gitu. Ya udahlah, daripada ragu nggak usah. Sunnah ini udah langsung salam. Sunnah kalau sujud sahwi ya Bu. Tapi kalau kita udah yakin tahu tata caranya, kita dianjurkan sujud sahwi. Ya mending sujud sahwi kalau udah tahu ilmunya, kan lumayan kita dapat pahala ya Bu. Tapi kalau belum bisa ya udah nggak usah, dikhawatirkan nanti sholatnya rusak karena nggak tahu tata caranya, salah. Ya Bu, seperti itu. Ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah, ya Bu, itu baru 2. Nah, apalagi Bu, kalimat thayyibah. Misalkan dalam beribadah kita sholat 5 waktu. Ada amalan-amalan sholat 5 waktu ya. Misalkan zikir, kita baca tasbih sebanyak 33 kali tasbih subhanallah maha suci Allah sebanyak 33 kali selesai sholat 5 waktu. Terus habis tasbih bacaan thayyibah yang lainnya tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali, artinya segala puji bagi Allah. Terus apalagi kalimat thayyibah, takbir Allahu akbar sebanyak 33 kali, artinya Allah maha besar. Apalagi Ibu boleh kita tambahin dengan tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah 100 kali. Boleh kita tambah lagi istighfar astagfirullahalazim, aku mohon
ampun kepada Allah 100 kali. Ya. Tuh ya Bu, zikir-zikir. Banyak itu kalimat thayyibah. Apabila kita amalkan setiap sholat 5 waktu dengan istiqomah, insya Allah luar biasa padilahnya. Apa sih Bu padilahnya? Akan bisa memberatkan, menambah amal timbangan kita ketika di yaumil akhir nanti, ketika kita dihisab. Nanti kan di yaumil akhir nanti kita dihisab Bu, amalan kita ditimbang. Berat kebaikannya apa keburukannya? Ya Bu, apabila berat kebaikannya, insya Allah Allah masukkan ke dalam surga. Tapi apabila ketika ditimbang berat keburukannya, siap-siap masuk api neraka. Nah, amalan ini Bu ya, zikir ini nih, kalimat thayyibah ini nih Bu, kita baca setiap sholat 5 waktu. Insya Allah kalau kita dawamkan setiap hari, ringan ya, dengan hati yang ikhlas. Dawamkan, insya Allah bisa memperberat amal timbangan kita ketika dihisab di yaumil akhir nanti, yang bisa menyelamatkan kita insya Allah. Tuh ya Bu, insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan ya Bu. Tuh ibu-ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah ya Bu. Tadi yang pertama kalimat thayyibah ya Bu, sunnah ketika baitul lahir, yaitu pertama kalimat thayyibah, mengiqamatkan dan mengazankan. Lalu sunnah yang kedua ya Bu, yang dianjurkan oleh Nabi harus kita lakukan, yaitu akikah Bu. Bayi yang sudah lahir dianjurkan untuk diakikahkan. Kalau kita mampu ya Bu, ya nggak mampu ya nggak apa-apa, hukumnya sunnah kok ya Bu. Misalkan kita belum mampu juga sampai anak itu sudah balik, ya Bu, boleh si anak apabila sudah mampu mengakikkan dirinya sendiri ya Bu, hukumnya sunnah, nggak usah dipaksakan. Tapi kalau seandainya kita rezekinya ada banyak ya Bu, ya alangkah baiknya lebih utama kita akikahkan ya Bu. Tujuannya untuk apa? Tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak yang sudah kita akikahkan kelak akan memberikan syafaat yaumil akhir nanti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah ya Bu, akikahkan ya Bu kalau punya duit. Dan sunnah yang ketiga yang dianjurkan Rasulullah kepada bayi yang baru lahir, beri nama yang baik untuk anak ya Bu. Anak kita beri nama yang baik dan indah, yang artinya baik. Karena nama itu adalah doa ya Bu, cerminan si anak tersebut. Apabila anak tersebut namanya indah, maknanya indah, insya Allah mencerminkan dirinya. Insya Allah kelakuannya ya Bu, akhlaknya sesuai dengan arti nama tersebut, karena nama adalah sebuah doa ya Bu. Makanya kalau kita kasih nama yang indah-indah ya Bu, yang bagus-bagus, jangan asal ngasih nama, kita harus tahu maknanya itu ya Bu. Lalu yang dianjurkan Rasulullah SAW ketika bayi itu lahir, yang keempat adalah mencukur rambut bayi ya Bu, hukumnya sunnah. Karena apa Bu? Karena ini yang pernah Nabi laksanakan kepada cucunya Hasan dan Husain. Pernah Nabi melakukan seperti ini Bu, cukur rambut, memotong rambut Hasan dan Husain ketika barulah lahir, dan rambut tersebut ditimbang ya Bu, bersedekah dengan perak, dan jumlah perak tersebut tergantung berat si rambut yang dipotong itu ya Bu, yang ditimbang. Itu juga sunnah Nabi pernah melakukannya terhadap Hasan dan Husain. Boleh kita aplikasikan pada anak cucu kita ya Bu, nanti kalau lahir, insya Allah. Lalu sunnah yang kelima Bu, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua ketika bayi lahir, yaitu memberi ASI sampai 2 tahun. Sebenarnya itu bukan tradisi, emang ada ya Bu di dalam Al-Quran. Bukan tradisi Bu ya, katanya bayi harus disusuin sampai 2 tahun. Itu bukan menurut dokter, bukan tradisi, emang ada di dalam Al-Quran ya. Iya, dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 ya, yang berbunyi wal walidatu yurdina aulan dahunna haulaini kamilin. Itu lafadznya Bu, yang artinya
para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Al-Baqarah ayat 233. Jadi itu 2 tahun itu kata dokter bukan kata dokter. Emang menurut Al-Quran, ada dalam Al-Quran, bukan tradisi ya Bu. Emang dianjurkan. Ya Bu, dianjurkan. Itu ya Bu yang kelima. Lalu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika bayi lahir, yaitu membacakan doa. Ada Bu di dalam Al-Quran mendoakan bayi. Setelah mengazankan atau mengiqamahkan, boleh disambung dengan doa, yaitu dengan doa Ibrahim. Ada Bu dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 40. Ya Bu, habis iqamah, habis azan, iqamah, langsung kita doa ini. Rabbi alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Itu doanya ya Bu di surat Ibrahim ayat 40. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Allah, Tuhan kami, berkenankanlah doa kami. Surat Ibrahim ayat 40. Itu ada dalam Al-Quran ya Bu. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika bayi lahir, anak kita atau cucu kita. Ya Bu, hukumnya sunnah muakkadah, sudah yang diharuskan. Ya, kalau perlu harus itu ya Bu. 6 anjuran. Mudah-mudahan kita semua anak cucu kita semuanya ya Bu ketika lahir, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan 7 sunnah Nabi ini insya Allah. Amin ya robbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan ya Bu. Karena waktu sudah malam, mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabil khusus untuk Ibu Umay dan Bapak Sandi, mudah-mudahan ya Bu, putra putrinya ya Bu, kita doakan sekali lagi menjadikan putra putri yang soleh dan solehah. Insya Allah mudah-mudahan membawa rezeki untuk kedua orang tuanya, mudah-mudahan bisa mengangkat kelak ya Bu kedua anaknya, putra putrinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya kelak ya Bu, dan bisa memberikan syafaat kedua orang tuanya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup doa, kita kirim Al-Fatihah sekali lagi ya Bu, untuk keluarga Sohibul Bait Ibu Rohani yang sudah pergi ke rahmatullah ya Bu, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan mendapatkan ridha miriyadil jannahnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dinatu ahli kiram syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sumirah binti Taslim, Subejo bin Fulan, Tar Nini ya, masih Tar Nini ya, binti Fulan, Suhaimi binti Haji Durrahman, Tasmin binti Haji Mu'alim, Mutasim bin Haji Mu'alim, Taslam bin Sidik, Nawawi bin Sidik. Sekali lagi saya minta doanya untuk umi saya Bu ya, kadang-kadang sering kurang sehat. Ya Bu, kadang-kadang sembuh, kadang-kadang sakit lagi. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan tuntas ya Bu, sampai tuntas penyakitnya diamin Allah, bisa beraktivitas kembali. Ilah Ibrahim wa jasadi Umi Bahriyah binti Haji Bayhaqi. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah anta tahlana abwaabal khair wa anta tafaddalu alaina bi kulli khair wa anta ja'alna min ahli khair subhanaka Allahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa ila hisab. Allahumma hadza gulamu rabbi hadza sifatu rabbi. Allahumma azim rufatu fihi nura wa shifa li saddi wa jamil bi wa jasadi wa surati tilawati anjata rabbal alamin. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa surah bi sadri wa sta'mil bi badani wa aqlik bi lisani wa qawi jinani wa qawi jabani wa qawmi azbi haulika fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil azim. Barakallahu laka fil mauhun bika laka wa syakaratul wahin wa balagha asyudahu wa ruziqata birahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ra'amna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar ij'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semuanya ya Bu udah hadir. Amin. Anak tadi sudah berapa